Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Tirakrotul Aini dengan NIM 210411100066 dari kelas E Jaringan Komputer 1. Di sini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi switch dan host seperti pada gambar modul 3 ini dengan perangkat yang dibutuhkan yaitu 2 switch, 2 PC, kabel konsol. Ini penghubung antara switch 1 dengan PC 1, begitupun dengan switch 2 dengan PC 2, dan kabel Ethernet. Ini penghubung juga antara switch 1 dan switch 2. Langkah 1, setup topologi jaringan. 1. Nyalakan perangkat. 2. Hubungkan 2 switch. 3. Hubungkan PC ke switch masing-masing. 4. Secara visual periksa koneksi jaringan. Untuk periksa koneksi jaringan ini sudah terhubung karena ini sudah berwarna hijau. Lalu langkah kedua yaitu konfigurasi host. 1. Konfigurasi informasi IP address statis pada PC sesuai dengan tabel pengalamatan. Dan kedua, periksa setting dan konektivitas PC. Kita ke PC 1 ini. Sebelum itu kita ubah dulu namanya menjadi PC A. Lalu kita tentukan IP address-nya sesuai dengan tabel. Dengan default gateway itu menggunakan IP address dari switch ke 1. Lalu di switch 1 ini saya akan mengubah namanya terlebih dahulu menjadi switch 1 atau S1. Lalu di PC kedua ini saya mengubah namanya terlebih dahulu menjadi PC B. Lalu IP address-nya ini dengan default gateway menggunakan IP address dari switch ke 1. Lalu saya ingin mengubah nama switch kedua ini menjadi S2. Langkah 3, konfigurasi settingan switch. 1. Masuk ke switch 1. Di sini saya masuk lewat PC A melalui terminal. Beri nama untuk switch 1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Kita masuk dulu ke sini, lalu kita panggil. Hostname di sini saya memberi nama S1 sesuai dengan tabel pengalamatan. Ketiga, cegah DNS lockup yang tak diinginkan. Empat, masukkan password lokal, gunakan text class sebagai password privilege, accept, dan Cisco sebagai password untuk akses konsol. Enable password enable secret pass.
dengan password Cisco. Lalu kita login dan exit. 5. Konfigurasi dan aktifkan enable SVI sesuai dengan tabel pengalamatan. Oke, di sini kita panggil IP address dari Swiss ke 1. Enam, masukkan suatu banner login MOTD untuk memperingatkan akses tak berizin. Selanjutnya kita copy running config ke app config. Lalu kita exit. Copy running config start app config. 7. Simpan konfigurasi. 8. Tampilkan konfigurasi terkini. Di sini menggunakan show running config. Setelah di show running, banner MOTD itu muncul dengan tulisan jangan dibobol, lalu line count 0 dengan password Cisco login itu muncul juga. 9. Tampilkan versi iOS dan informasi Swiss yang berguna. Di sini menggunakan show ketika di enter ini muncul informasi berupa MAC address, lalu
mode number, dan sebagainya. Nomor 10, tampilkan status dari interface yang terkoneksi pada switch. 'Oke, status-status mulai dari FA1 sampai ke FA21 ini muncul semua. Sebelas, konfigurasi switch S2. Caranya seperti tadi, kita masuk melalui PCB, melalui terminal, dan OK. Oke, di sini saya sudah konfigurasi antara PC A dan PC B dengan switch masing-masing. 12. Rekam status interface dari interface pada tabel di bawah ini. Nah, kita Nah, di sini sudah terekam status interface dari setiap fase internet. Untuk switch kedua juga seperti itu. Dari hasil kedua status interface ini, kita dapat mengisi ini. Untuk F1 ini itu up. Untuk F6 ini up. Lalu F18 ini down. Dan VLAN 1 ini up. Untuk S2 status ini F1-nya ini up, lalu F6 ini down, lalu F18 ini up, dan VLAN 1-nya ini juga up. Untuk protokolnya ini F1-nya ini up, lalu
F0 ini juga up, F18 ini down, VLAN 1 ini up. Untuk switch kedua protokol ini, F1-nya ini up, lalu F6 ini down, lalu F18 ini up, dan VLAN 1-nya ini up. Untuk pertanyaan nomor 1, mengapa beberapa port fast Ethernet pada switch up hidup menyala dan lainnya down atau mati? Karena apabila port itu menyala, menandakan bahwa ada aktivitas jaringan pada port tersebut. Dan apabila jika down, maka menandakan bahwa tidak adanya aktivitas jaringan pada port tersebut. Pertanyaan kedua, apa yang dapat mencegah suatu ping terkirim antar PC? Oke, kita ping terlebih dahulu. Ping, kita ping 192. Ini berhasil, tapi untuk loss ini 25%, jadi kita coba lagi. Oke, ini berhasil 100%. Selanjutnya kita ping PC yang B. Dan ini juga berhasil 100%. Maka jawab untuk nomor 2 ini, karena perangkat jaringan tidak terhubung dengan seharusnya, ada kesalahan pada saat mengkonfigurasi subnetting, dan adanya pembatasan akses. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.